Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala aidan fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allah sadaqallahul 'azim wallahu a'lamu bimuradih. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di siang yang mulia dan berbahagia ini kita bisa hadir memenuhi undangan Allah di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari juga yang mulia, yakni Sayyidul Ayyam. Semoga dengan hadirnya kita ke tempat ini, Allah senantiasa menjadikan kita di antara hamba-hamba yang mendapatkan kemuliaan serta derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjunan alam, kekasih Allah paling mulia, habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tak lupa kepada duriyah-duriyahnya, para sahabatnya, para tabi'in wa tabi'ina wa itba'it tabi'in, termasuk kita selaku umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajaran dan syariatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan solusi serta Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka datangnya. Bertakwalah kepada Allah, wa may yattaqillaha yukaffirhu anhu syai'at wa yu'adhim lahu azra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapus segala dosa-dosa serta akan memberikan pahala yang agung. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yattaqillaha
Maka siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu min amrihi yusra, niscaya Allah akan memberikan segala kemudahan-kemudahan di dalam urusannya. Wa may yattaqillaha al jannatu uiddat lil muttaqin, bertakwalah kepada Allah karena sesungguhnya Allah berjanji akan memberikan jaminan surga bagi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang mengharap rahmat serta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesempatan yang singkat ini, khatib ingin menyampaikan salah satu pesan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau adalah merupakan salah satu sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merangkap mantu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan 3 nasihat, dan barang siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan dalam hidupnya, ingin mendapatkan dalam keselamatan dalam hidupnya, bahkan Allah akan menjadikan hamba-hamba yang terbaik di sisinya, maka ikutilah nasihat ini, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang termuat dalam kitab Al-Munabbihat karangan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang ditarjihkan oleh Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasaihul Ibad. Nasihat yang pertama, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kun indallahi khairan nas wa kun indan nafsi sarron nas wa kun indan nas rajulan minan nas. Nasihat yang pertama, kata beliau, adalah kun indallahi khairan nas, jadilah engkau manusia yang menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa, hadirin yang dimuliakan Allah? Kita senantiasa berupaya sekuat tenaga, kita senantiasa melakukan amaliyah-amaliyah kita yang tentunya akan mengundang kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, melakukan amal-amal yang tentunya akan menjadikan kita manusia-manusia yang terhebat, manusia-manusia yang terbaik menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Banyak di dalam beberapa hadis yang mengatakan siapakah orang-orang yang terbaik menurut pandangan Allah. Dalam satu riwayat ada yang mengatakan, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara manusia-manusia terbaik adalah pertama, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik manusia adalah orang yang senantiasa membaca, belajar Al-Quran serta mengajarkannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita belajar sekarang membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Lalu setelah kita paham, kita mampu mengamalkannya, mengajarkannya kepada anak kita, cucu kita, keluarga kita. Supaya apa? Kita ingin kita ingin menjadi manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi hadis yang mengatakan, siapa lagi orang yang terbaik menurut pandangan Allah? Adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka atau manusia yang senantiasa memberikan manfaat kepada sesamanya. Sudahkah kita hari ini memberikan manfaat kepada orang lain, kepada sesama dan lain sebagainya? Sudahkah kita punya karya-karya yang tentunya memberikan kemanfaatan kepada orang lain? Sudahkah kita membantu saudara-saudara kita dengan harta, dengan karya, dengan ilmu, dengan tenaga dan lain sebagainya, supaya kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang dimuliakan, bahkan yang terbaik menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa lagi orang yang terbaik menurut pandanganku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Rasul dalam hadisnya, khairukum li ahlihi
wa anna khairukum li ahlihi. Sebaik-baik manusia adalah orang yang senantiasa baik kepada keluarganya, dan akulah adalah orang yang terbaik kepada keluargaku. Artinya apa? Kita senantiasa mendidik keluarga kita, mengajar ajaran-ajaran syariat-syariat Islam kepada anak-anak cucu kita. Dengan begitu kita akan menjadi bimbingan keluarga yang sangat luar biasa hebatnya. Didik akhlaknya, didik agamanya, didik etikanya, begitu juga didik dengan ilmu-ilmu syariat yang lainnya. Karena tidak sedikit zaman sekarang anak-anak kita tentu memperlihatkan pribadi-pribadi atau perilaku-perilaku yang tidak baik, tapi tentunya itu mereka akan melihat bagaimana yang menjadi akhlak atau suri tauladan daripada kedua orang tuanya. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita belajar mengamalkan, merealisasikan ajaran-ajaran syariat Islam yang tentunya terlebih dahulu kita ajarkan kepada anak-anak cucu kita melalui akhlakul karimah yang senantiasa ada uswah daripada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nasihat yang kedua adalah kun ingdan nafsi sarronas. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah jadilah engkau manusia bahwa ketika kita berhadapan dengan orang lain bahwa kita adalah orang yang jelek, orang yang terburuk daripada amalan-amalannya. Mungkin kita bisa bersama orang lain, jangan menganggap kita paling hebat. Ini akan menunjukkan jikalau kita memiliki sifat seperti ini akan menurunkan sifat ketawaduan. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, jikalau engkau bertemu dengan anak kecil, jangan menganggap anak kecil itu tidak ada apa-apanya, belum tahu apa-apa. Justru anak kecil itu karena dia belum begitu melakukan dosa-dosa yang banyak, anak kecil justru lebih bersih daripada dosa-dosa. Begitu juga ketika kita berhadapan dengan orang tua, jangan menganggap wah orang tua mah sudah banyak dosanya. Jangan memiliki hal seperti itu. Bisa jadi orang tua justru karena mereka sudah banyak melakukan amal yang mulia, sudah banyak melakukan amal-amal soleh, sehingga di hadapan mereka kita tak boleh merasa takabur. Bahkan kita jangan merasa lebih hebat daripada dirinya. Dengan merasa bahwa kita paling jelek di hadapan orang lain, maka kita akan memiliki sifat ketawaduan. Dan yang terakhir, nasihat yang terakhir kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kun ingdan nas rajulan minan nas. Jadilah engkau sebagai manusia bahwa kita itu sama dengan mereka. Atribut yang kita sandang, atribut yang kita miliki, harta, pangkat, derajat, tahta, kedudukan sama. Kita jangan memilah-memilih. Karena apa? Itu pada hakikatnya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita merasa takabur dengan harta kita. Jangan kita merasa takabur dengan kegagahan kita. Jangan kita merasa takabur dengan harta dan pangkat kita. Karena sesungguhnya yang ditinggikan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga dengan 3 untaian nasihat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini menjadikan acuan untuk kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah, serta kita menjadi cermin kebahagiaan serta keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa yakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Alhamdulillah.
Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi ahli syirki wal waba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasilil haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin yang dimuliakan Allah, di khutbah yang kedua marilah kita sejenak untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak dosa-dosa kita. Allah masih memberikan kesempatan umur kepada kita. Sudahkah kita memberikan kemanfaatan kepada sesama? Sudahkah kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu? Sebaik-baik manusia adalah orang yang diberikan umur panjang, lalu kita senantiasa beramal yang mulia. Sudahkah kita seperti itu? Seandainya kita masih banyak kekurangan, mari kita mohon ampun kepada Allah, karena kita tidak tahu kapan umur diambil oleh Allah. Kita tidak tahu kapan ajal diambil oleh Allah. Jangan menganggap bahwa kita tidak akan mati karena kita tidak pernah sakit. Yang sakit itu, yang mati itu tidak pandang sehat atau sakit. Banyak orang-orang yang sedang sehat, tetapi Allah senantiasa mengambilnya. Allahu Akbar ya Karim. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita mohon ampun kepada Allah, lalu kita berdoa semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Aziz ya Ghaffar ya Arhamar Rahimin, ighfir lana dhunubana wa dhunuba jami'il mu'minin fa innahum la yaghfirud dhunuba illa anta. Ya Allah yang Ghafur, segala puja dan puji hanya milik-Mu. Ampunilah dosa kami, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa para guru-guru kami, ampunilah dosa para jamaah kami dimanapun berada, ampunilah dosa-dosa para pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah ya Rabbana, kami memohon di sisa umur yang Engkau berikan kepada kami, bimbing kami agar senantiasa berbuat yang lebih baik dan lebih baik ya Allah, dan berikan kekuatan dan keistiqomahan untuk menjalankan perkara yang baik tersebut ya Allah. Muliakanlah kehidupan kami dengan iman dan takwa kepadamu ya Rabbana. Ya Allah, jadikan kami di antara hamba-hamba yang selalu bersyukur atas segala nikmat yang Kau berikan kepada kami. Jadikanlah keturunan kami para putra putri yang soleh dan soleha. Ya Allah ya Rabbana, jauhkanlah dari kampung kami, dari negeri kami, jadikan pula negeri kami yang aman, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, tolonglah kami, jauhkan dari bala bencana, fitnah serta musibah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kami memohon di akhir hayat kami semua, mohon wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, warhamna fa innaka khairur rahimin,
warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa nazina minal qaumidh dhalimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Aqimis shalah.